Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita dan Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Bapak Kuat Oktaria Andrianto ST. Beliau adalah Kepala Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan. Sedangkan di sebelah ujung ada Bapak Didik Suprihanto SP. Beliau adalah Subkoordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Yang nanti topik kita kali ini adalah program Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, bincang-bincang atau tanya-tanya. Silakan di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuat dan Pak Didik ya. Siap. Alhamdulillah sehat semua ini pagi ini. Alhamdulillah. Dari DLH harusnya kuat, segar dan semangat ya. Karena Dinas Lingkungan Hidup ini. Harus selalu Baik, hidup. ini ada gerakan 1 juta pohon. Dari beberapa tahun sebelumnya, publik kan pasti juga familiar. Tapi yang mengadakan biasanya ada banyak instansi atau dinas ya. Atau mungkin komunitas tertentu juga. Kali ini hari gerakan 1 juta pohon ini latar belakangnya apa? Silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa MTA TV. Di sini awalnya latar belakang adanya kegiatan tersebut yaitu ditetuskan oleh Presiden Soeharto yaitu pada tanggal 10 Januari tahun 1993. Artinya bahwa Bapak Presiden waktu itu Bapak Presiden Soeharto mengajak di lapisan semua masyarakat untuk melaksanakan gerakan menanam 1 juta pohon. Artinya setiap provinsi diharapkan untuk menanam 1 juta pohon. Maksudnya apa tujuannya? Yaitu bahwasannya karena hutan di Indonesia khususnya di Jawa sudah hampir punah dikatakan karena banyaknya pemukiman. Nah di sanalah makanya kegiatan tersebut dicetuskan untuk menjadikan Indonesia menjadi hutan lagi. Jadi bukan kota yang berisi bangunan, tapi kota yang berisi banyak tanaman atau tumbuhan. Mungkin itu salah satu fungsinya. Ya, berarti ini bisa dikatakan program lanjutan yang sudah lama ya, senior begitu ya. Jadi kalau menambahkan, kalau dulu program Pak Harto ini kan di pemerintahannya setiap tahun dipantau ini pertumbuhan penduduknya. Kemudian ada program pengendalian penduduk. Sudah tahu nih arahnya nanti kemana. Artinya nanti sekian tahun, nanti pertumbuhan penduduk jadi sekian. Nah, jadi sampai saya masih terngiang-ngiang ini lagunya. Wahai Pulau Jawa, apa kabarmu sekarang? Ya. Pendudukmu padat berjubel di tiap sudut. Satu yang mati, 1000 yang lahir. Dari program itu kemudian kan berkembang bagaimana ini kalau Pulau Jawa pertumbuhannya begitu padat di kemudian hari untuk menampung penduduk di Pulau Jawa sendiri seperti apa. Kemudian timbul program transmigrasi, pemerataan. Nah pemerataan ini otomatis memberdayakan sumber daya alam yang ada di provinsi tersebut, pembukaan hutan, ladang untuk sembari pemerataan penduduk, ada peningkatan nilai ekonomi yaitu dengan memberdayakan sumber daya alam tadi, kopra, karet, dan seterusnya. Artinya ada lagi gerakan menanam di situ lagi, tetapi dengan tanaman-tanaman perkebunan. Setelah itu di Pulau Jawa masih menyisakan masalah. Masalahnya apa ini nanti pertumbuhan penduduk, berarti harus ada hunian. Nah tadi yang disampaikan Pak Rian, wah nanti banyak nih pasti ada hunian-hunian kan. Akhirnya kalau ini tidak diimbangi dengan perkembangan zaman, kemudian di tahun 80-an, era 88, 87, kalau 80-an itu orang punya motor masih bisa dihitung dengan jari di kampung.
mulai 80, 87 mulai sudah gerak ini untuk mengimbangi polusi yang ditimbulkan dari kendaraan. Wah, ini harus ada gerakan ini, apa yang menjadi filter nih. Nah, tadi ada gerakan di tahun era 90-an, kemudian dicanangkan gerakan menanam dalam rangka mengcover pemanfaatan RTH, namun juga tidak lepas dari fungsi dari pohon itu sebagai naungan dan paru-paru dunia. Begitu. Kalau dari 93, ini 2023. Ya. 30 tahun. 1 juta pohon per provinsi. Harusnya kan Jawa jadi hutan. Gimana? Itu efektivitasnya dalam 1 juta 1 provinsi, ya kan? Itu tumbuh semua. Jadi itu gerakan itu bahasanya 1 juta memang. Namun setiap daerah ini pasti mempunyai wilayah-wilayah yang potensial untuk ditanami dan masih minim yang untuk ditanami. Contoh misalkan kalau di Kota Surakarta kita masih beberapa area yang untuk proporsi ditanami yaitu di bantaran-bantaran sungai. Nah, bantaran sungai nanti apa yang diberdayakan bisa di sana, tanaman buah misalkan, atau tanaman terumbu besi atau tanaman yang lain yang bisa nanti di kemudian hari hasil dari selain untuk pengendalian iklim mikro itu juga misalkan tanaman buah bisa dimanfaatkan bagi masyarakat sekitarnya. Nah, tadi yang dikatakan untuk berapa yang hidup berapa yang tidak itu selama yang kami alami itu di bantaran sungai, karena kalau terjadi luapan ya memang luar biasa. Kemarin dari kami menanam dengan komunitas Buddha sekitar 2000 itu paling kira-kira nggak nyampe 100 karena hanyut gitu. Jadi bisa dikatakan hampir 90% hidup lah gitu. Ya. Gerakan yang sebelumnya juga seperti itu gitu, sama. Ya, biasanya kan program yang massal atau masif itu kan pasti ada faktor sekian persen yang gagal ya kan. Nggak cuma tumbuhan saja, hewan juga gitu. Peternak ayam yang dibudidayakan, dibesarkan di kandang itu aja pasti ada yang mati, melesetnya sekian persen karena banyak faktor. Orientasinya apa? Lebih ke jenis pohon yang ditanam ya, lebih ke yang produktif, buah yang menghasilkan, atau memang hanya untuk menguatkan kontur tanah, atau yang perdu ya ini untuk berlindung dari sengatan panas ultraviolet atau apa. Analisanya apa yang dipakai? Menambahi tadi ya, kalau untuk penanaman tadi sebetulnya penanaman tidak hanya di bantaran seperti yang Mas Didi sampaikan, termasuk juga kita optimalkan di sekolah-sekolah. Artinya kan penambahan tanaman itu milik pemerintah yang bisa kita tanami selain jalur jalan dalam kota. Tadi yang Mas Didi sampaikan di bantaran, termasuk juga di sekolah. Artinya ada peningkatan, harapannya memang 1 juta, tapi kalau di Kota Surakarta kan luasannya hanya 62 sekian kilometer persegi. Nah, di sini kalau untuk tadi jenis tanamannya yang disampaikan jenisnya macam-macam, ada pohon buah-buahan itu ditanam di wilayah bisa dimanfaatkan bisa untuk masyarakat. Artinya di bantaran juga dimanfaatkan dengan tanaman buah-buahan. Kalau yang seperti di jalur jalan itu ada asam jawa, tabebuya kan itu untuk memperindah, pule juga untuk memperindah. Artinya tanaman yang kita pilih yang sifatnya akarnya tidak merusak. Tidak merusak. Karena kalau yang zaman waktu-waktu dari kajian Mas Didi sampaikan juga angsana ya. Angsana itu kebanyakan merusak pendistrian jalan, ya itu mengangkat aspal, kan itu yang salah satu pemikiran teman-teman yang ada di pengendalian ini untuk dapat menciptakan tanaman yang tidak merusak. Nah, itu mungkin. Ya, tadi betul tadi gerakan anti penghijauan kami pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terus melakukan gerakan penanaman di semua lini begitu. Jadi disebutkan di sekolah, di bantaran, taman kota dan seterusnya. Nah, kalau dulu zaman Pak Harto memang gerakan itu betul-betul masif ya. Artinya masif itu
dengan mengejar ketertinggalan segera mungkin terjadi reboisasi lagi, maka dipilihlah pohon, nah mungkin dari berbagai ahli kemudian dipilihlah pohon angsana itu. Jadi di setiap provinsi Indonesia ini pohon angsana itu pasti ada, karena itu memang gerakan programnya Pak Harto dulu. Memang pertumbuhnya luar biasa cepat. Itu ibarat kata uripan kalau bahasa Jawa itu. Sekarang udah pada besar kan sudah pada ngangkat trotoar sama aspal jalan gitu. Ditancap ke gitu aja urip. Namun ya memang tadi kelemahannya ternyata di kemudian hari sekian puluh tahun yang akan datang kita temui sekarang ini seperti ini gitu. Nah, belajar dari itu makanya dalam gerakan yang kesini selain untuk menunjang fungsi ekologis, fungsi fisiologi tanaman, namun juga memperhatikan tadi pohon ini untuk penghijauan biar tidak juga merusak infrastruktur yang ada, namun tetap pada fungsi tanaman untuk mendukung RTH. Sampai ada kepikiran nggak analisanya titik tanam itu? Misalkan ini kalau saya taruh di sini 10-20 tahun ke depan masih bener nggak demografinya seperti ini? Jangan-jangan ini nanti saya tanam 15 tahun lagi ini jadi jalan. Kan di sini ada beberapa titik yang pohonnya sudah besar. Itu pasti program yang beberapa puluh tahun yang lalu. Berdirinya itu di antara pinggir jalan sama pinggir trotoar. Jadi separuh makan trotoar, separuh makan jalan. Kalau itu gini, sebentar, ini solusinya gimana? Apakah ini dieksekusi, terus diganti karena saya matiin satu pohon, saya harus ganti 1000, atau gimana? Jawabnya nanti setelah kita break ya. Oh iya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di kota kita tentunya setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan kota kita kesempatan pagi hari ini. Masih bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang tadi sudah sempat memberikan highlight untuk kita tentang program 1 juta pohon. Gerakan 1 juta pohon. Ya. Baik Pak Didi, kita lanjutkan. Gimana tadi solusinya? Kan pasti ada dinas lain yang punya kepentingan, ya kan? Modernisasi tata kelola tata kota gitu kan? Dinas tata kota kan pasti ini gambar harusnya nggak ada ini. Padahal ini kan sudah ada lebih dulu. Nah, konsolidasinya gimana? Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Tata Kota. Oke. Jadi kami akan sampaikan bahwa pembangunan memang tetap harus berjalan. Namun pembangunan yang berwawasan lingkungan, berwawasan hijau. Kita cari win-win solution. Kalau pohon itu nanti kita lihat dulu pohonnya ini masih kecil atau sudah gede atau sudah tua. Kalau sudah tua berarti pohon itu duluan baru mau dilakukan penataan di kawasan tersebut. Nah nanti ada win-win solutionnya bagaimana tetap pohon itu dipertahankan. Karena apapun pohon itu sekian puluh, sekian ratus tahun yang lalu pasti ini sudah menjadi pahlawan bagi kita. Masyarakat sekitar, dia penghasil oksigen, penapis sinar matahari, penapis curah air hujan, akhirnya memperlambat sirkulasi aliran runoff-nya air hujan sehingga tidak terjadi banjir, penyedia air di dalam tanah dan seterusnya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, misalkan nanti mau dibikin pedestrian atau gorong-gorong, ya nanti diukur mana yang win-win solusinya nanti seperti apa. Iya. Karena sangat sayang bila pohon itu masih produktif, kemudian dikorbankan hanya gara-gara dianggap ini mengganggu proses pembangunan. Nah ini menjadi wacana bagi kami, ini akan terus tetap kita pertahankan begitu. Ya, baik. Ya tadi udah disampaikan bagaimana pemilihan jenis gitu kan, kemudian titik-titiknya, kemudian konsekuensinya apabila nanti ada perubahan tata kota ya kan. Nah sebenarnya ini siapa ya nanti yang paling berkompeten mengawasi mulai sejak dia ditanam
sampai ke depannya, apakah Dinas Lingkungan Hidup saja atau ada pihak ketiga lainnya atau gimana? Saya jawabnya. Jadi itu tetap kewajiban Dela karena tupoksi Dela adalah salah satunya memantau, merawat, memelihara, mengawasi dari perkembangan tumbuh kembang ya, tumbuh kembang tanaman tersebut. Artinya itu tugas pokoknya. Tapi tidak juga masyarakat terus mengabaikan. Masyarakat punya kewajiban juga, artinya ikut merawat, memelihara, mengawasi apa sih biar mereka juga tahu fungsi kegunaan tanaman tersebut. Karena disampaikan Mas Didi tadi bahwasannya sebagai pahlawan. Karena banyak orang tidak berpikir tanaman itu sebetulnya dia tidak minta imbalan, tidak minta imbalan. Ya, pahlawan tanpa tanda jasa, tidak ada imbalannya. Artinya kalau kita berpikir sekarang musimnya aja sudah sangat berubah sekali. Artinya dulu Desember, Januari musim hujan, sekarang bisa dihitung musim hujannya, curah hujannya aja sedikit sekali. Artinya kemarin saya baru masuk 1 minggu ini, pelantikan di tanggal 5 Januari, baru berjalan 11 hari aja, baru merasakan sekali adanya roboh hujan, ada roboh tanaman itu juga alhamdulillah sedikit ya Mas Didi. Semoga juga harapan kami itu tidak menjadikan bencana lagi. Lah itu mungkin menjadikan pertimbangan kami mungkin itu. Jadi sebetulnya mengajak tadi program 1 juta pohon ini kan pemerintah ini mengajak, bukan program pemerintah ini akan kuat bila ada 3 faktor nih, pemerintah, swasta, sama masyarakat. Pemerintah melalui kebijakan atau program-programnya beserta anggarannya, swasta juga seperti itu mendukung dengan mungkin berbagai skema CSR dan seterusnya. Lah, ini masyarakat ini juga ikut menjaga dan memelihara. Kalau sudah dibangun pemerintah sama dibantu oleh swasta, namun tidak ada daya dukung dari masyarakat, ya pasti kurang optimal. Makanya pohon ini, waktu ada program 1 juta pohon ini, bukan hanya pemerintah sebetulnya yang menanam waktu itu, namun semua lapisan elemen masyarakat, stakeholder, semuanya digandeng waktu itu. Saya ingat digerakkan di Wonogiri, karena waktu kecil saya dulu ikut di Wonogiri sampai tahu bener merobohkan untuk bikin waduk itu. Waduk Gajah Mungkur ya? Iya, Gajah Mungkur. Bukit-bukit itu dijadikan waduk. Nah, itu salah satu program-program seperti itu memang mengedukasi masyarakat betapa pentingnya untuk menanam. Dan kenyataannya, mohon maaf, kita sekarang juga akan sudah merasakan, kita rasakan sampai sekarang ya. Artinya program-program pemerintah yang dulu salah satunya tadi bendungan, ya kan. Itu seandainya tidak ada bendungan Wonogiri seperti apa, tidak ada di Waduk Lalung, Waduk Mulur, di Boyolali, Waduk Cengklek. Nah, itu salah satu pengoptimalan RPH. Nah, pohon juga akan seperti itu. Sekarang sudah yang ditanam oleh penggiat-penggiat lingkungan di pemerintah, di provinsi-provinsi yang kemarin dibuka lahannya, sekarang sudah luar biasa seperti itu. Gitu. Tadi dikatakan Pak Kuat, ini saya tadi Pak Mas Rian bilang Pak Rian. Panggilan saya Mas Rian. Buat acara sendiri. Pak Rian ya? Saya ngikut Pak Rian nanti. Ya, Pak Rian tadi kan bilang pohon sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, ya kan? Iya. Berarti nggak ditandai nih. Padahal pohon itu tandanya banyak, mulai dari sewa badut, mulai dari baliho dan APK, alat peraga kampanye kalau pas Pilpres. Gimana? Ini kan aset. Ada nggak mapping bahwa sekian tahun ini aset saya, aset DLH, ya toh, yang diberikan tupoksi untuk mengawal sejak dari ditanam sama pengawasan tumbuh kembangnya, ada berapa, di mana itu, terus pohon itu ditandai enggak gitu loh. Jadi jangan-jangan masyarakat karena sudah diajak untuk ikut terlibat dan diberikan platform agar ikut merasa memiliki, butuh kayu ditebang nanti. Gimana? Gini, kalau mapping pemetaan sepertinya sudah pernah dilaksanakan. Kalau tidak salah, waktu saya sebelum masuk sih, tapi pernah mendengarkan bahasa tahun 2020-an kalau tidak salah Mas Didi, itu pernah di mapping lah. Mappingnya itu ada
penamaan sampai jenisnya. Iya. Dan kita tidak pakai paku penempelannya, di kita karet. Diberi karet. Jadi tidak menyakiti tanaman. Nah, ini proses aktivitasnya. Iya, ya ini salah satu yang di salah sekolahan. Ini sekolahan ya? Iya, Ini bantaran sungai di Urban Forest ya. Urban Forest. Jadi kegiatan-kegiatan ini dengan komunitas ini Buddha kemarin 2000. Apa ini tanamannya? Pohonnya apa ini? Buah semua. Buah ya? Ya. Apa? Mangga? Mangga, apokat, kelengkeng, rambutan, banyak ini. Terus yang buahnya siapa yang ngelola? Untuk masyarakat aja Jadi sementara. saya ngambil bisa nih? Boleh, boleh. Ya namanya aja untuk pemberdayaan masyarakat silahkan. Enggak, khawatirnya kalau masyarakat pengen aja paling ngambil 3, 4, 5. Ya. Yang punya sumber daya lebih, dia kan bisa ngambilin Pakai semua. bronjong ya? Dia sebagai enggak lah. kulaan gitu. Ya belum pernah terjadi seperti itu karena saya saja yang sering nilai teman-teman di situ. Saya tuh sekian tahun baru hanya merasakan 1 kali. Artinya apa? Sebelum itu gede masa keduluan orang. Masyarakat jadi setiap sore itu taman di Urban Forest itu sering dimanfaatkan untuk warga, olahraga, sekedar untuk refreshing. Bahkan ada beberapa dari luar kota kemarin 1 keluarga refreshing kok di Banten dari Sragen katanya. Pengen lihat Bengawan Solo. Jadi makan bersama di pinggir situ. Terus untuk beberapa brand syuting gitu, untuk beberapa brand iklan produk lah. Itu juga. Jadi alhamdulillah apa yang dikerjakan oleh Pemkot Surakarta bersama stakeholder dan masyarakat ini ternyata bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Lanjut tadi mapping ya Pak, gimana itu tadi? Dikasih nama di karet ya? Iya. Maksudnya karet apa ini karet? Yang karet kan identik paling berapa bulan juga hancur. Iya. Karetnya elastis, jadi mohon maaf ini saya basa Jawa, seperti yang dibuat untuk kolor katrok yang di dalam itu, tapi warnanya hitam. Jadi itu memuat identitas pohon, nama Latin dan seterusnya. Nah kemudian kondisi pohon saat itu. Nah, kemudian tapi sebelumnya sudah ada program, tapi pakai plat aluminium. Terus ada peremajaan seperti itu. Nah nanti ke depan ada lagi mau kita kompliti. Namun memang ini kita belum bisa sendiri. Nanti tetap kita akan menggandeng dari rekanan. Nah, tadi yang Mas Tommy sampaikan ada pahlawan tanpa tanda jasa, tandanya apa dan seterusnya. Ini beberapa kali kita sudah melakukan gerakan nih. Cabut paku, cabut emblem yang ada menempel semua di pohon. Nah, ini apalagi mendekati seperti ini, ada zona sebetulnya untuk pemasangan APK sudah dijalankan nih di Kota Surakarta, di zona zero waste tidak boleh. Nah, ke depan kami dengan Pak Rian sudah merencanakan untuk gerakan cabut paku bersama masyarakat dan relawan di sepanjang jalan-jalan protokol seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi kan kalau ada identitas, satu tahu kalau ini pohon memang hasil positif dari program, ya kan. Yang kedua, ini kan edukasi untuk publik bahwa oh ternyata pohon ini namanya latinnya ini, terus karakteristiknya ini kan ada datanya tuh semacam kita kalau masuk ke kebun binatang atau yang kan kebun binatang itu kan yang binatang dikasih speknya, yang flora ada juga kan gitu. Ya ada barcode-nya. Jadi nanti tinggal barcode gini sudah masyarakat sudah mendapatkan informasi. Antisipasi yang jahil gimana? Nanti ada pengawas, jadi setiap zona terutama di jalur Taman Kota ini ada beberapa penggalan jalur yang setiap harinya ada petugasnya. Jadi nanti dari teman-teman ini melaporkan, Pak, untuk pohon di depan toko A ini bannernya lepas atau hilang. Nah nanti kita buatkan lagi seperti itu. Terus itu untuk yang pohon-pohon yang sudah tersebar tadi kan ada
ada perkembangan dan pertumbuhannya kan melebar. Apakah DLH juga yang mangkasin gitu? Iya. Selama ini seperti itu yang kita lakukan. Salah satu tugas kami melayani masyarakat dalam pemangkasan. Namun pemangkasan yang kami lakukan ini mestinya tetap mengedepankan norma atau indeks kualitas tutupan lahan. Jadi tidak brondol sesuai. Kebetulan Mas Wali juga sangat care terhadap penghijauan di Kota Surakarta. Jadi mana yang berpotensi ini membahayakan, mana yang ini mengurangi berat biar tidak potensi nanti begitu terkena angin ataupun condong, miring, kita pangkas. Nah ini selama ini kita lakukan seperti itu. Namun ada beberapa kendala di tempat kami, salah satunya itu sumber daya manusia. Karena mencari petugas yang berani menek itu di Kota Surakarta sudah jarang. Gitu. Karena berdiri di atas tanah, di atas lantai dengan berdiri di atas pohon berbeda. Teman-teman yang ada di pecinta lingkungan yang biasa naik turun gunung ascending di Scanding gimana? Itu juga belum tentu juga. Kita sudah melakukan koordinasi, komunikasi dengan teman-teman relawan juga yang mereka juga ada yang suka panjat tebing, panjat gunung itu pun ya hanya ada beberapa. Kemarin yang kita coba meng-hire juga ada dari teman-teman relawan juga sudah ada yang ikut gabung dengan kami. Gitu. Ini tambah sedikit. Jadi gini, setiap hari itu kami kaget juga waktu masuk ke bidang penataan ini. Kaget. Baru sepekan ya? Iya, sepekan. Satu hari. Ya, Pak, ya, jantung, kardio. Alhamdulillah. Artinya setiap hari itu selalu ada permohonan untuk rempel tebang. Minimal 10 sampai 20 sehari. Ya kan hujan kan subur banget. Air hujan itu kan cepet banget gitu. Kalau dari PDAM buat nyirami itu lama. Lah di saat itulah masyarakat tuh pengennya nomor 1 semua harapannya. Kami kan paling samping ini nggak ada yang antri ya. Artinya kami juga mensosialisasikan di sini bahasanya nyun tulung antri sesuai SOP aja. Kita menjelaskan. Kalau inisiatif, aduh ini kelamaan selak nih bani orang yang jalan di bawahnya. Ini saya pangkas, terus nanti hasil pangkasannya saya taruh di pinggir gitu. Karena pasal nggak? Begini, kami menyadari, DLH menyadari adanya keterbatasan SDM terhadap luasan atau pengelolaan pohon yang ada di Kota Surakarta. Maka dari itu kemarin tahun 2023 akhir kami Bu Kepala Dinas DLH mengadakan sosialisasi ke 5 kecamatan terkait dengan penanganan pohon roboh dan antisipasi atau pemangkasan ringan di area masing-masing wilayah kecamatan. Artinya sebetulnya masyarakat waktu itu kita edukasi bagaimana menggunakan senso, bagaimana cara memotong, bagaimana safety di atas dan seterusnya. Termasuk estetikanya gitu loh. Iya. Jadi nggak asal ngurangi dahan gitu aja, tiba-tiba ditinggal itu bentuknya. Itu teman saya Pak. Ini ini konsep motongnya gimana gitu. Loh, terus terang saya batin gitu. Iya. Maksudnya ini yang dipotong mana, terus waktu ditinggalkan kayak kasihan gitu, pohonnya jadi nggak ada bentuknya. Gitu. Oke, ini saya teruskan dulu tadi program. Artinya setiap wilayah sekarang diberi keleluasaan untuk melakukan pemangkasan sendiri pohon yang dahan-dahan yang ringan, yang sekiranya memang teman-teman wilayah ini bisa mengoptimalkan untuk pengamanan sendiri. Namun ada beberapa kasus, misalkan itu nanti dekat dengan jaringan listrik atau misalkan tidak bisa menangani, baru nanti kita bantu. Nah ini akan mengurangi tadi potensi-potensi yang selak-wedi dan seterusnya tadi masyarakat pinginnya kabeh nomor 1. Oh iya, ribuan ini bukan. Nah jadi terkait tadi yang estetika tadi memang mungkin yang mangkas ini memprioritaskan
yang di Pangas, yang dekat dengan apa namanya, dekat dengan fasum yang membahayakan. Cuma itu, jadi hanya itu, setelah itu terus dibiarkan. Kadang-kadang seperti itu. Ya, nanti kan bisa nanti kita masukkan ini. Ya. Baik, satu pertanyaan dari pemirsa ya untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini dari Pak Ardan di Kota Solo. Ya. Untuk penataan kebanyakan saat penertiban pohon yang mengganggu cenderung memilih menebang pohon tersebut. Ya, padahal pohon sudah besar. Pertanyaannya, apakah ada treatment seperti di luar negeri pohon tersebut dipindahkan bukan ditebang? Padahal kan sayang kalau pohon ditebang, sedangkan menumbuhkan pohon di kota kan sulit dan lama. Iya, sedikit saya nambahin nanti Mas Didi yang nambahin. Jadi itu sudah pernah contoh kasus yang waktu pembangunan flyover di Purwosari. Itu memindahkan hampir ratusan pohon ya. Itu akhirnya Dela juga berusaha memindahkan tanpa membunuh, tanpa menebang. Artinya ada treatment. Nah, di saat itulah treatment itu yang butuh biaya tinggi. Karena kan kita juga butuh untuk biar akar itu tetap tumbuh kembang, daunnya tetap pohon tidak mati bagaimana. Nah, itu salah satunya treatment yang akhirnya dipindah. Mungkin nanti Mas Didi bisa menjelaskan pindah di mana saja. Itu juga salah satu upaya kami, tidak terus langsung ada pembangunan langsung ditebang, eksekusi kan gitu. Mungkin gitu, Mas. Di mana tempat penampungannya, Pak Didi? Waktu saya teruskan, Pak Rian, yang Purwosari itu sebetulnya dari waktu itu kebijakannya memang tebang. Tapi oleh pemerintah kota waktu itu Pak Rudi, mosok wet sakmono ya harus ditegur kabeh. Piye caramu Mas dan seterusnya. Itu tantangan bagi kami. Kemudian kami bagaimana semampu kami memindahkan buah bedol dan seterusnya kita bawa. Waktu itu kami masih punya kebun, Pak, Mas Tommy. Kebun kebun untuk karantina ya, untuk menampung itu. Kemudian kita berupaya semaksimal mungkin dengan sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan seterusnya yang enak mbuh piye carane. Akhirnya kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang masih hidup ya hidup-hidup, kita tanam di area-area spot yang masih areanya luas, di area Balekambang yang banyak. Yang kedua, ini menjadi tantangan kami berikutnya, pembangunan joglo. Pembangunan joglo seperti itu kami sampaikan, kami koordinasikan dengan kontraktor. Ini sayang, ini pohon-pohon ini sudah besar semua. Kalau ditebang sayang, makanya ayo kita pindah. Pindahnya kemana? Bongmojo. Oke. Kemudian di sana kita treatment, alhamdulillah bisa. Hampir 90% hidup semua. Gitu. Ya, Pak Didi, tantangan berikutnya nanti kita sambung ya. Karena ini jelas sudah waktunya kita untuk jeda beberapa waktu, nanti ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih atas penjelasannya di program ini, semoga tetap sukses. Amin. Nanti perkembangannya gimana bisa kita review kembali saat kita berjumpa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.